Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Farika, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan, konsentrasi PAUD, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada hari ini akan menyampaikan sebuah jurnal dengan judul Eksplorasi Penilaian Online di Institusi Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Suku Lucy WBB dan juga oleh Osmas Makosa yang berasal dari Universitas Negeri Eswatini, yaitu sebuah universitas yang terletak di selatan Afrika yang berbatasan di bagian baratnya dengan Afrika Selatan dan di bagian timurnya dengan Mozambik. Nah, jurnal ini terdiri dari abstrak, komentar, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Di dalam abstrak dijelaskan bahwasannya pada masa pandemi pembelajaran di perguruan tinggi berlangsung secara online. Nah, di mana proses penilaian menjadi sangat penting dan menjadi salah satu motivasi belajar bagi seluruh mahasiswanya. Nah, apa saja yang menjadi bahasan dalam penilaian di proses pembelajaran selama masa pandemi adalah bagaimana pentingnya penilaian pembelajaran, kemudian bagaimana ujian yang berpusat pada instruktur tradisional, dan juga bagaimana teknik penilaian secara online, dan berikutnya adalah bagaimana kecurangan yang terjadi ketika penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu dengan cara mencontek, dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara mereka untuk mengatasi tingkat nyonteknya mahasiswa ketika mereka sedang melakukan penilaian. Nah, berikutnya adalah pengantar. Di dalam pengantar pendahuluannya dijelaskan bahwasanya kegiatan pembelajaran PJJ selama masa pandemi yang dilakukan oleh universitas tadi itu mengatakan bahwasanya mau tidak mau pembelajaran online itu menjadi sangat efektif menurut Sahu dan Datnan, bahwasanya pembelajaran online yang efektif di masa pandemi itu terkesan dengan kata dalam tanda kutip yaitu terburu-buru atau tergesa-gesa, di mana semua perangkat harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian juga kompetensi dari para dosen dan dari para mahasiswa juga harus disiapkan sebaik-baiknya, terutama adalah dalam kemampuan IT mereka, sehingga pembelajaran tetap bisa dilakukan secara maksimal. Nah, di dalam pembahasan ini terdiri dari 7 bahasan. Yang pertama adalah bagaimana penilaian sebagai alat pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, penilaian di sini adalah sebagai umpan balik yang sangat penting bagi proses pembelajaran antara dosen dengan mahasiswanya, di mana penilaian terjadi sehingga hasilnya menjadi bagian dari sarana untuk meranking nilai para mahasiswa tadi. Kemudian juga memberikan koreksi hasil dari belajar mahasiswanya, dan dengan penilaian itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mereka belajar kembali, kemudian mereview kembali apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki pembelajarannya dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, yang keduanya adalah bentuk penilaian yang dilakukan di masa pandemi, yaitu di dalam penilaian yang dilakukan berupa kuis, kemudian juga ada tes formatif dan sumatif, ada tugas penulisan, kemudian ada penilaian diri sendiri, ada penilaian dari teman sejawat, dan juga ada penilaian portofolio. Nah, digunakan juga perangkat untuk penilaiannya adalah berupa sistem manajemen pembelajaran, sehingga para mahasiswa bisa menyetorkan hasil dari penilaian tadi ke sistem tadi. Dan yang ketiga adalah penilaian berpusat pada instruktur tradisional, yakni bagaimana mengukur capaian mahasiswa dalam proses pembelajaran tadi secara intelektual dari tingkat rendah yang dilakukan oleh para mahasiswanya. Kemudian yang keempat adalah metode penilaian dalam pembelajaran online. Yang dilakukan di perguruan tinggi ini adalah dengan cara melakukan metode proyek, kemudian portofolio, penilaian diri sendiri, evaluasi diri sendiri, kemudian penilaian dari rekan kerja teman sejawat, kemudian tes formatif dan sumatif, dan juga kuis yang berjangka waktu sehingga bisa dilakukan oleh para mahasiswa sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh para dosen, dan juga diskusi yang dilakukan secara asinkronus. Nah, yang kelima adalah bagaimana teknik penilaian online antara
pro dan kontra. Pastinya setiap kegiatan akan ada baik dan buruknya, di mana yang kebaikannya adalah di dalam strategi penilaian online ini dinilai sangat efektif karena bisa menjadikan tolak ukur untuk para mahasiswa, bisa mengirimkan tugas-tugasnya secara teratur, kemudian juga memberikan umpan balik dan juga tepat waktu mengenai kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh para mahasiswanya yang diberikan tugas oleh para dosen mereka. Kemudian ada bagian kontra dari proses pembelajaran online ini, penilaiannya terutamanya adalah yaitu pada kasus menyonteknya para mahasiswa. Nah, ini merupakan kontra dari pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Kemudian yang keenam adalah bagaimana solusi untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh para mahasiswa, yaitu perbuatan mencontek mahasiswa ketika mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Nah, bagaimana cara mereka melakukannya, yaitu dengan meminimalisir tugas-tugas yang diberikan kepada para mahasiswa, terutama adalah tes-tes yang terjadwal secara rutin, yang biasanya dalam jumlah yang banyak, tetapi kali ini disedikitkan jadwalnya sehingga tidak terjadwal secara tetap terinci, tetapi tidak terjadwal terus-menerus, sehingga kegiatan yang terus-menerus dan terjadwal itu sebenarnya membuat mahasiswa menjadi stres. Nah, stresnya mahasiswa itu memicu mahasiswa untuk melakukan pencontekan dengan materi-materi yang dia bisa unduh dari manapun. Nah, maka dosen melakukan penilaian dengan meminimalisir jadwal-jadwalnya sehingga justru akan terlihat di sana mahasiswa yang unggul, dia akan bisa merekam hasil belajar mereka selama kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian para dosen juga membuat soal dengan mengacak pertanyaan-pertanyaan tesnya dan tidak lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan multiple choice. Kemudian juga disediakan perangkat penyeleksi, misalnya ada perangkat plagiarism, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah memberikan aturan etika akademis terkait dengan kejujuran dan konsekuensinya, terutama dalam proses penilaian yang dilakukan dosen kepada para mahasiswa. Dan yang terakhir adalah bagaimana nilai penilaian online sebuah perguruan tinggi dan juga kesesuaian pembelajaran di masa yang mendatang. Nah, menurut mereka penilaian online itu dinilai sudah layak karena memenuhi kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Nah, yang lebih baiknya adalah ketika penilaian online itu dilakukan dan pembelajaran tetap bisa berlangsung, maka kegiatan ini meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sehingga mengurangi tertularnya penyakit tersebut. Nah, kemudian juga efisiensi biaya, yaitu menghemat biaya kertas. Dengan adanya pembelajaran online menghemat biaya kertas dan juga mengantisipasi penularan melalui pengiriman kertas. Nah, ini adalah tujuh pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini. Dan kemudian kesimpulannya adalah masa pandemi memberikan semua perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara virtual, pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Nah, perlu adanya kesiapan dosen, terutama adalah kemampuan dalam memaksimalkan penggunaan IT-nya juga mahasiswanya, sehingga terjadilah pembelajaran yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian dalam proses pembelajaran kendalanya sangat sedikit, ya. Cuma yang terlihat lebih besar kendalanya adalah pada proses penilaian, yaitu proses ketidakjujuran mahasiswa dalam melakukan mengerjakan tugas-tugas mereka yang diberikan oleh para dosen. Nah, kemudian perlu adanya penerapan etika akademik kepada para mahasiswa tentang kejujuran dan juga konsekuensi dari kejujuran yang telah mereka lakukan dalam penilaian. Nah, dan yang terakhir adalah rekomendasi, di mana rekomendasi pertama adalah kompetensi IT para dosen harus ditingkatkan juga mahasiswanya sehingga mempermudah pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian penilaian dilakukan dengan penilaian sesuai dengan pembelajaran yang diberikan dan juga
pendekatan lebih ditingkatkan lagi oleh para dosen, sehingga pendekatan yang berbeda yang membuat mahasiswa tidak merasa frustasi dan mereka tetap termotivasi untuk belajar. Nah, kemudian juga perlu diperhatikannya perilaku para mahasiswanya dalam hal etika penilaian, untuk etika yang diterapkan secara akademik tentang kejujuran dan konsekuensinya. Nah, demikian dari saya paparan tentang jurnal yang dibahas pada saat ini terkait dengan bagaimana proses penilaian, eksplorasi penilaian online di institusi perguruan tinggi yang dilakukan di Universitas Negeri Islam ini. Mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.